Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 RBL Fisika Dasar akan mempresentasikan tentang analisis virtual reality atau yang biasa disebut dengan VR dengan elektroencephalogram atau EEG dan brain machine interface sebagai contoh penerapannya. Kami memilih materi ini sendiri karena alat ini yang akan dapat memudahkan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Konsep dasar dari alat ini adalah otak yang akan mengirimkan sinyal kepada alat elektroencephalogram atau EEG tadi. Lalu EEG akan membacanya. Hal ini sebenarnya sudah diterapkan sejak lama dalam alat biomedik yang sering disebut Brain Medic Interface atau BMI. Pertama, gambaran umum BMI atau Brain Machine Interface. BMI adalah sebuah alat di mana teknologi ini awalnya dikembangkan sebagai alat untuk mempermudah komunikasi dasar, seperti halnya saat kita ingin menulis sesuatu di komputer maupun di smartphone, dengan tanpa melakukan gerakan fisik, melainkan hanya menggunakan otak atau pikiran. Contoh sederhananya, ketika kita ingin memindahkan sebuah kursor yang ada pada komputer, kita harus membayangkan tangan kita bergerak, sehingga Brain Machine Interface dapat mendeteksi pola ini, lalu dapat mengeksekusi, sehingga kursor yang ada pada komputer tersebut bergerak dengan bayangan yang kita inginkan. BMI memiliki cara kerja dengan mendeteksi pola aktivitas otak secara spesifik agar Brain Machine Interface mendapatkan sebuah gambaran umum tentang pesan ataupun perintah yang dimaksud. Dengan kata lain, dengan adanya sebuah elektroda tutup yang mendeteksi elektroencephalogram atau EEG sebagai sinyal yang dideteksi dari otak yang akan dibaca oleh elektroda atau sensor EEG. Dari masa ke masa, Brain Machine Interface mengalami perkembangan. Pada saat ini, umumnya BMI digunakan untuk medis dalam membantu pasien dengan cacat motorik yang sangat parah. Namun, beberapa tahun belakangan ini, Brain Machine Interface mengalami perubahan, seperti membantu pasien stroke dengan mendapatkan kembali gerakan pasien. Selain dalam perkembangannya di bidang biomedik, Brain Machine Interface saat ini dikembangkan untuk menjadikan kehidupan sehari-hari lebih mudah. Teknologi yang sering kita kenal sebagai virtual reality, pada dasarnya, virtual reality dikembangkan dengan acuan BMI sebagai dasar teknologi tersebut. Seperti yang kita ketahui, potensial listrik adalah sebuah energi potensial per satuan waktu. Hukum potensial listrik menyebutkan bahwa potensial listrik bergantung pada medan listrik dan bukan muatan yang ada di dalam medan tersebut. Persamaan yang menyatakan delta U sama dengan min Q0 A B EDS. Persamaan ini digunakan untuk menghitung uji coba positif pergerakan Q0 antara titik A dan titik B dalam medan listrik. Ketika sebuah elektroda memancarkan sebuah gelombang listrik yang terbilang sangat kecil dengan ditujukan untuk mempercepat proses konektivitas antar neuron atau dari titik satu ke titik lainnya, tetapi teori ini dapat disanggah dengan hukum Joule yang menyatakan bahwa arus listrik yang melewati sebuah konduktor lama-kelamaan akan menjadi panas. Hal ini yang akan membahayakan, dengan artian jika peneliti tetap menerapkan hal ini, kerusakan neuron dalam otak tidak akan bisa dihindari. Ya, selanjutnya adalah elektroencephalogram yang digunakan pada Brain Machine Interface. Elektroencephalogram adalah sebuah alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di otak, tepatnya di korteks cerebral. Tes ini dilakukan dengan menggunakan
cakram logam kecil atau yang biasa kita sebut elektroda yang diletakkan pada kulit kepala manusia. Jadi nantinya elektroencephalogram yang digunakan pada BMI ini akan membaca sinyal yang dikirim oleh otak manusia yang menggunakan BMI untuk menggerakkan alat BMI tersebut melalui frekuensi atau sinyal yang dikirim oleh otaknya. Kenapa yang kita menggunakannya EEG? Kenapa bukan yang lain? Karena dari sekian banyak alat alternatif yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan sebuah mesin melalui otak, alat yang paling efektif itu adalah elektroencephalogram atau EEG. Penerapan EEG ke VR sebenarnya masih jarang dilakukan dan masih dalam tahap pengembangan. Dengan adanya EEG di VR, maka penggunaan atau pengendalian VR akan menjadi lebih maksimal. Dikarenakan VR dapat dikendalikan hanya dengan berpikir atau hanya dengan menggunakan otak, tidak dengan menggunakan konsol, sensor, ataupun alat yang dapat merekam pergerakan tubuh. Penggunaan VR akan menjadi tempat di mana seolah-olah kita bergerak. Namun tubuh asli kita tidaklah bergerak, melainkan itu hanyalah program yang dikendalikan oleh otak secara langsung dengan menghantarkan sinyal listrik kepada elektroda. Contoh penggunaan alat VR dengan EEG adalah sebagai berikut. Dalam bidang kesehatan, sebenarnya EEG sendiri difokuskan dalam bidang kesehatan. Namun dengan adanya VR yang ditambahkan EEG, maka alat ini berkemungkinan dapat menjadi media terapi. Dalam kehidupan sehari-hari, alat ini dapat digunakan untuk bermain game ataupun mensimulasikan suatu aktivitas seperti mendaki gunung ataupun meeting dengan seolah-olah kita berada di tempat meeting tersebut. Untuk bidang pendidikan, alat ini dapat digunakan untuk mempelajari atau mempraktekkan penggunaan suatu alat yang berbahaya tanpa perlu bertemu langsung dengan alatnya. Kelemahan VR dengan EEG. Untuk EEG-nya sendiri tidak memiliki kelemahan yang signifikan, hanya kurang memiliki resolusi spasial yang tinggi. Sedangkan untuk VR-nya sendiri memang belum terjamin aman, dikarenakan alat ini juga masih dalam tahap pengembangan dan belum ada dalam bentuk nyata. Jika digunakan dalam waktu yang cukup lama, VR dapat merusak mata dan neuron di dalam otak. Keunikan VR dengan EEG. Keunikan dari alat ini sendiri adalah penggunaan yang tidak memiliki batas. Tergantung dari pengembang, dan pengguna alat ini dapat memicu kreativitas atau imajinasi seorang mencapai titik yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.